perkenalkan, saya Lagi Chandra Widyasuti dengan NIM akhir 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Lika boleh dipimpin untuk doanya. Doa siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dikeluarkan absensi kalian terlebih dahulu ya. Ini hari Selasa, tanggal berapa anak-anak? 19. Coba cek kanan kiri temannya, adakah yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semuanya? Iya, Bu. Hebat. Jadi anak-anak, Ibu mau tanya nih, kalian tadi sebelum berangkat sekolah adakah yang sempat untuk bercermin dulu? Saya. Kalian bercermin di depan cermin itu, apa yang kalian lihat? Wajah kita. Ada wajahnya. Lalu, jadi kita hari ini akan belajar mengenai cahaya dan sifatnya. Ibu harap dengan pembelajaran hari ini kita bisa mampu mengidentifikasi apa saja sifat-sifat cahaya. Lalu kita bisa melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya secara berkelompok dan kita bisa menyampaikan hasil percobaannya dengan percaya diri. Nah, anak-anak coba perhatikan di depan. Di sini Ibu punya materi pembelajaran video yang sangat menarik. Kalian amati bagaimana sifat-sifat cahaya ini bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya, jangan sampai ada yang mengantuk. Yuk. Sudah ngantuk. Masih semangat, Bu, saya, Bu. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Nanti kita tentang akan sifat-sifat cahaya. diskusikan bersama Salam dari cerdas. materi Sebelum pembelajaran. kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merapat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda-benda. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merapat Ketika dia lurus. ini ada Dari cahaya sumbernya, merambat misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa
peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Saat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya mantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sejak terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, dari video ini pembelajaran hari ini itu ada
apa saja sifat-sifat yang tadi kalian lihat? Kalian sifat ya? Sifat cahaya. Ada apa saja? Cahaya bisa benar. Menembus benda bening. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Dapat dipantulkan, dapat diuraikan. Terus cahaya itu kalau misalnya dihalangi itu membentuk bayangan. Benar sekali. Nah, dari jawaban kalian semua itu tepat sekali ya anak-anak. Coba kalau kita bayangkan, semisal mata kita tutup, bagaimana apa yang kalian lihat? Gelap. Apakah misalnya kalau ruangan ini kita tutup, lampunya kita matikan, badannya kita tutup, kita akan merasakan apa? Gelap. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar ini ketika cahayanya terang. Kalau ketika cahayanya gelap, kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar. Nah, ini kita belajar cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan, lalu cahaya bisa diuraikan, dan cahaya menembus benda-benda. Agar kita lebih paham mengenal menghafalkan 5 cahaya ini, kita menyanyikan dengan lagu nada beca. Apa kalian hafal dengan lagu nada beca? Baik. Kan sama beca emang sama? Beda. Kita nyanyi bersama-sama ya. Silahkan kalian berdiri agar semangat dan kompak. Ayo. Ayo teman-temanku, mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Ada 6 jenisnya, apa saja sifatnya? Ayo kita sebutkan. Siap, siap. Ayo kita mulai. 1 merambat lurus, 2-nya dipantulkan, 3 dapat menembus benda-benda yang bening, 4-nya dibiaskan, 5-nya diuraikan, 6 dapat membentuk bayangan. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, lagu-lagu ini sudah memberi secara garis besar materi kita. Apakah benar cahaya itu memiliki sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi? Ada merambat lurus, ada bisa dipantulkan, bisa menembus benda bening, lalu bisa dibiaskan dan bisa diuraikan. Betul. Nah, kita akan membuktikannya secara ilmiah sederhana ya anak-anak. Di sini kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan dan kelompok 2 di sebelah kiri. Saya ikut siapa, Bu? Aku nggak ikut. Berarti ikut kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kelompok 1 tuh yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, sini kanan, sini kiri. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD, lalu Ibu akan membagikan karton yang sudah Ibu lubangi, lalu kalian dapat gelas bening, air, lalu dapat cermin dan senter. Ini nanti penggunaannya secara bergantian ya anak-anak. Kita boleh misalnya di situ nggak? Satu-satu kelompok itu di situ. 7 ke depan. Bisa pakai secara mandiri di kelompok Di tempat masing-masing. Jadi nanti percobaannya secara bergantian.
maaf kan aku gangguan. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Di situ di dalam LKPD-nya ada langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan. Ya Bu. Ketika kalian ada yang sulit memahami langkah-langkah tersebut, bisa angkat tangan, nanti Ibu bimbing. Ya Bu. Semangat Bu. Ibu ini kardusnya semuanya Bu. Maksudnya Kardusnya itu nanti yang Ibu lubangi aja ya. Pakai 2 kotak saja juga bisa. Nah harusnya Ibu diterbang. saya rambut lurus gitu. Iya, itu disebut dengan cahaya apa? Rambut lurus. Bisa dituliskan hasil pengamatan kalian di LKPD. Ya Bu. Nah untuk gelas bening itu dan gelas bening kalian masukkan air, itu nanti kalian amati masukkan benda termasuk cahaya apa. Kacanya kena cerminnya mana ya? Cermin. Itu loh Bu di meja. Tapi itu udah kelihatan. Ya, ih, silau. Silau. Kelompok 1 adakah kesulitan? Ada Bu. Kita mah sudah selesai Bu. Hebat, jelas ya anak ibu. Ya, kita mah cerdas Bu bertiga. Kelompok 2 adakah kesulitan? Tadi mana airnya? Nih air nih aku punya. Pakai ini bisa nggak? Ada tidak bening lah. Nih lihat nih, kayak pingkok. Percobaannya sudah selesai anak-anak. Saudara. Nah hasil dari percobaan kalian itu kalian tulis di LKPD pengamatannya apa berdasarkan hasil pengamatan kalian. Bu. Nah kalian tarik kesimpulannya dari pengamatan kalian itu mengapa pensil yang kalian masukkan dalam air itu bisa terlihat bengkok, kemudian lampu senter yang kalian
coba di kertas yang berubah tadi bisa sejajar itu kenapa seperti itu? Bu, saya mau tanya Bu, ini kenapa ya kok beda? Kan sama-sama air. Yang ini kelihatan nggak bengkok, tapi yang ini kelihatan bengkok. Iya, karena di sini ada campuran air, ada campuran rasanya. Jadi harusnya airnya itu yang jernih, bening, tanpa ada warna. Iya Bu. Juga dia pertanyaan Mbak Levi. Iya Bu. Sudah? Waktunya presentasi anak-anak. Ibu mulai dari kelompok berapa dulu ya? Dua. Berapanya sudah siap? Wah. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan maju presentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Untuk kelompok 1 silahkan disimak dari presentasi dan percobaan hasil kelompok 2. Jika ada jawaban yang salah atau yang ingin ditanyakan atau jawaban tidak sesuai, bisa angkat tangan dan disampaikan tanggapannya. Cahaya merambat lurus. Hasil pengamatan yang kami lakukan, cahaya tetap merambat lurus, tapi harus ada celah atau bolongannya seperti matahari. Kayak tadi kita kan pakai kardus. Kita pakai kardus ini. Ya. Nah, terus habis itu senternya itu di sini, kardusnya itu di sini dan di sini. Jadi kalau misalnya kita senterin, dia itu bakal merambat lurus ke sana karena ada bolongannya. Kayak matahari kalau di pagi hari kan biasanya kan di gedung kan ada celah. Iya. Nah itu mataharinya, sinar mataharinya masuk. Iya, sekali. Lalu percobaan kedua. Percobaan kedua, cahaya dapat dipantulkan. Catatan kami, ketika senter diarahkan ke cermin, cahaya memantul kembali atau memantul. Iya, jadi tadi kan kita pakai cermin dan pakai senter. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Jadi kita menggunakan gelas plastik dan isinya itu ada air putih atau air bening. Adakah contohnya Mbak Adel? Mana percobaannya? Ada. Senternya ini. Ini kan gelasnya bening ya, sama airnya bening. Nah, terus kita kasih senter tuh nembus ke ibu. Ya. Cahayanya kan tetap, pokoknya kalau misalnya dia bening itu tetap bisa nembus. Ya. Selanjutnya selanjutnya itu cahaya dapat dibiaskan. Terus eksperimennya tadi kita pakai ini botol gelas bening sama air. Terus kita masukin si pulpennya. Terlihat apa? Kayak bengkok. Kayak patah, kayak bengkok. Iya, kayak Itu bengkok. termasuk ke cahaya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Tepat sekali. Lalu kesimpulan kami karena udah melakukan eksperimen 4 itu tadi kan ada sebenarnya kan sifat cahaya kan tadi ada 6 ya Bu, Ya. tapi di sini ada 4, berarti ada 4 sifat cahaya dan reaksinya itu berbeda-beda jika kita kasih cahaya. Ya kan? Iya, Tuh, betul. reaksinya berbeda-beda di setiap sifatnya. Ada 6 sifat cahaya, tapi di dalam percobaan kita melakukan 4 percobaan. Dan untuk percobaan ketika cahaya yang bisa terhalang oleh benda maka terjadinya bayangan, kalian bisa mempraktekkan sendiri anak-anak di rumah secara sederhana. Kalian coba ketika kalian di bawah Sekarang bisa, Bu. boleh? Nih, senternya nih. Nih, misalnya gini. Mana ya? Ini nih. Oh iya, di sini. Loh, kamu di belakangku. Nih. Coba begini nih. Nah, ini adalah termasuk sifat cahaya yang terhalang oleh benda, makanya adanya bayangan.
Untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan untuk kelompok. Yeay. Hebat sekali anak-anak, diskusinya hari ini sangat aktif, kompak, semuanya sangat-sangat bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Ayo Bu, pulang Bu. Udahlah Bu ini Bu. Bu, ini sudah selesai. Belum, nah kita masih ada lembar evaluasi apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi ibu. Sudah. Yakin? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, sekarang ibu bagikan lembar evaluasi ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya Ibu Bu. beri waktu selama 5 menit ya. Nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali ya. Ya Bu. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai Bu. Hebat, siapa lagi yang sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ya. Balai video Bu. Berikan jalan. Sudah selesai saya, Bu. Ya Bu. Ya Mbak Sahir. Nah, Tertutup. Masih kamu rencana tertutup ya? Enggak, aku ngikutin. Ibu, benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri apa? Setter. Kaca nggak sih? Lampu kan dari listrik. Gimana Bu? ya kaca kalau ada sinar terkena sinar maka memunculkan cahayanya sendiri. Betul. Ya, mantul. Nah, anak-anak kita sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Kita akan melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian senangnya di bagian yang mana. Praktek. Nyanyi waktu ada video. Praktek. Nah. Tapi nyanyi lagi Bu, biar hafal. Siapa ibunya yang nyanyi? Sudah katanya pengen pulang. Ya. Kita sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Kesenangannya ada berbagai macam-macam, tapi kalian sudah benar-benar paham sama materi ini? Sudah. Baik. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan sebuah PR ya. Ya. Nanti kalian sampai rumah, kalian amati sebuah peristiwa apa minimal 2 ya yang menggunakan sifat-sifat cahaya. Ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Pembelajaran hari ini Ibu akhirkan. Silahkan kalian siap-siap untuk berdoa. Ya Bu. Sebelum kita berdoa dulu, Ibu mau tanya, kita sudah belajar tentang apa saja hari ini? Sifat-sifat cahaya. Apa saja? Lurus, dapat dibantukan, dibiaskan, diuraikan. Terus tertutup. Menembus benda bening. Iya, tepat sekali. Bayangan. Sifat-sifat cahaya ini kita sudah lakukan dengan percobaan. Selanjutnya, mari bisa kita berdoa bersama untuk persiapan pulang. Silahkan Mbak Rika bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Kalian sudah terlibat aktif, tetap semangat belajar dan hati-hati saat perjalanan pulang nanti. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.